Oke, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kita baca bersama-sama dengan kompak ayat 1. Lalu nanti ayat sampai ayat 14 ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. 2, 3, iya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" 10. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." 11. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Yang diberkati katakan amin. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, mari kita fokuskan perhatian kita kepada apa yang dicatat di ayat 9, ayat bacaan barusan. Dalam ayat 9 itu dikemukakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sekali lagi kalimatnya berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kalimat apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kalimat itu menjelaskan bahwa ternyata kebanyakan orang tidak memahami kekuatan dari kemurahan. Kalimat tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini menjelaskan bahwa ada banyak orang yang tidak mengerti pengaruh atau dampak dari kemurahan hati yang ditimbulkan olehnya. Ada banyak orang yang tidak mengerti seperti apa respon Tuhan terhadap tindakan kemurahan hati yang diperlihatkan oleh seseorang atau yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain. Ada banyak orang tidak memahami makna, kekuatan, bahkan respon Tuhan atas tindakan kemurahan hati. Makanya para murid berkata, apakah artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Memang ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada para murid untuk diserahkan pada Yesus. Tapi jika dibandingkan dengan kebutuhan, dengan tuntutan yang ada, bahkan juga dengan kebanyakan orang, apa artinya? Kata mereka. Artinya mereka nggak ngerti bahwa pemberian atau tindakan kemurahan hati itu walau kecil, walau sederhana,
walau kelihatannya biasa, ternyata itu memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Memang cuma 5 roti dan 2 ikan, sehingga tampak tidak berarti bagi para murid. Apalagi jika dibandingkan dengan kumpulan orang yang sedang duduk di depan, yakni 5.000 orang lebih. Itu baru laki-laki. Perempuan belum dicatat. Jadi kalau laki-lakinya saja sudah 5.000 jumlahnya, ya kita tambahlah. Biasanya di setiap ibadah, di setiap perkumpulan wanita jauh lebih banyak. Jadi kalau di situ waktu itu laki-laki 5.000, berarti kurang lebih 8 sampai 10.000 jumlah wanita. Karena biasanya 3/4 itu dikuasai wanita. Bahkan dunia ini pun dikuasai wanita. Serius. Para pengerja di GBI Live Spring dikuasai wanita. Makanya kita nggak boleh Pak macam-macam sama wanita ini. Begitu dia unjuk rasa, habis kita. Karena sorga itu mereka punya. Seolah-olah kita pria ini cuma merame-ramekan. Jadi baik-baiklah kita Pak sama wanita. Jadi saudara-saudara, memang 5 roti dan 2 ikan ini sedikit. Tidak ada arti apa-apanya jika dibandingkan dengan orang yang hadir itu. Tetapi menariknya saudara-saudara sekalian, walau sepertinya tidak ada apa-apanya, 5 roti 2 ikan ini sebuah pemberian biasa, kecil, nyaris tidak berarti. Tapi tahukah ibu bapak saudara, 5 roti 2 ikan atau pemberian pria remaja yang murah hati ini, itulah yang membuat Kristus mengubah dan melipat gandakannya. Sehingga 5.000 orang kenyang, bahkan sisa 12 bakul kata Alkitab kita. Bukankah itu menjelaskan ibu bapak saudara-saudara bahwa betapa menakjubnya tindakan sebuah kemurahan hati? Bukankah itu menjelaskan betapa hebat dan luar biasanya dampak atau pengaruh daripada tindakan murah hati? Di konteks ini kita belajar dari anak remaja ibu bapak. Anak remaja yang murah hati. Yang ketika dia memberi 5 roti 2 ikan. Yang nyaris tidak ada apa-apanya. Tidak sebanding dengan kebutuhan dan tuntutan yang diperlukan. Tetapi ternyata tindakan murah hati dari pria remaja inilah yang menjadikan mujizat Allah dinyatakan. Coba lihat. Kekuatan dari murah hati yang tampak dari perikop ini antara lain, murah hati yang diperlihatkan oleh pria remaja ini merupakan solusi atas masalah yang terjadi pada hari itu. Seandainya pria remaja ini tidak bersedia memberikan pemberiannya, seandainya dia bukan sosok orang yang murah hati, saya khawatir agak sulit menemukan solusi lain. Jadi pemberiannya itulah ternyata yang menjadi jawaban atas masalah. Masalah mereka pada kala itu apa? Mereka sudah berkumpul berjam-jam mengikut Kristus. Lalu mereka sudah mendengar sesi yang disampaikan oleh Yesus. Tapi mereka sudah ada dalam keadaan lapar karena tidak ada makan dan minum. Tahukah ibu bapak saudara-saudara, ketika pria ini memberikan 5 roti dan 2 ikan itulah, maka kemudian persoalan lapar yang sedang terjadi kepada orang-orang yang mengikuti Kristus itu terjawab. Jadi kekuatan dari murah hati yang pertama ialah menjadi solusi. Kita kadang-kala nggak ngerti. Sederhana barangkali yang kita punya ini. Tapi kalau kita berikan pada seseorang, kalau kita pergunakan menolong seseorang, kalau kita membantu seseorang dengan perbuatan kecil atau tindakan kecil sekalipun, kita nggak tahu kalau ternyata bagi dia itu sudah sangat besar dan menjadi jawaban atas persoalannya. Kita nggak tahu itu.
Lalu yang kedua, kekuatan murah hati yang kedua ialah memberi hasil hingga berlipat ganda. Menarik Bapak Ibu. Pemberian pria muda ini cuma 5 roti 2 ikan. Tetapi kemudian 5 roti 2 ikan ini dilipat gandakan oleh Kristus. Sehingga 5.000 orang lebih kenyang. Kita nggak paham soal pengaruh atau dampak dari murah hati yang kita perlihatkan pada tetangga, pada keluarga, pada teman, pada gereja, pada yang lain. Mungkin cuma memberikan pendampingan, cuma memberikan sedikit bantuan, cuma menopang dia supaya melengkapi modalnya ada dan lain sebagainya misalnya. Tetapi tahukah Ibu Bapak, ketika kita memberikan pemberian atau tindakan murah hati kita perlihatkan, ternyata setelah di tangan dia itu bisa berlipat ganda. Saya kasih contoh misalnya seperti CU-nya kita Ibu Bapak, koperasi kita di gereja ini. Orang yang menjadi anggota koperasi itu meminjam uang misalnya untuk pengadaan modal. Lalu setelah dia pinjam katakan 2.500.000 dan lain sebagainya. Ketika dia kelola uang ini akhirnya berlipat ganda. Dia memperoleh keuntungan darinya. Jadi bagi kita itu kelihatan kecil, tetapi ketika tindakan murah hati kita berikan, itu bisa memberi hasil lipat ganda. Saya kasih contoh lagi, saya adalah pengkhotbah, pengajar Alkitab. Lalu saya mengadakan training, saya melahirkan, saya mengajarkan orang bagaimana berkhotbah, bagaimana mengajarkan. Ini kan tindakan murah hati, pemberian-pemberian yang bisa saya berikan. Ketika saya mengajarkan bagaimana berkhotbah, bagaimana menafsir Alkitab, bagaimana menerangkan Alkitab, bagaimana menggali Alkitab. Ketika saya mengajarkan ini, kemudian mereka akhirnya menjadi bisa berkhotbah. Sekarang kita bisa melihat pelipat gandaan para pengajar Alkitab, para pengkhotbah Alkitab. Kekuatan dari murah hati berikut ialah sebagai katalisator atau motivator. Seandainya pria remaja ini tidak bersedia memberikan 5 roti dan 2 ikan itu Ibu Bapak, maka saya yakin orang-orang yang berhimpun ini akan tercerai-berai. Walau Yesus khotbah, yang lain barangkali karena laparnya akan pergi berupaya mendapatkan makanan. Yang lain barangkali akan izin sebentar, akan tercerai-berai. Tapi karena ada seorang pria remaja yang murah hati, dia bersedia memberikan pemberian walau cuma 5 dan 2 ikan. Akhirnya orang-orang tidak tercerai-berai, semuanya berkumpul. Sampai selesai pertemuan dan mereka semua kembali. Bayangkan luar biasanya kekuatan dari murah hati itu. Lalu yang berikut, sebagai alat mujizat di tangan Tuhan. Tidak ada hal yang bisa Allah pakai untuk melipat gandakan atau mengadakan mujizat kalau kita tidak memberikan pemberian-pemberian kita bagi Tuhan sebagai alat. Apapun yang berupa mujizat yang diperlukan oleh orang lain, yang diperlukan oleh seseorang, mujizat-mujizat ini membutuhkan sarana Bapak Ibu. Jawaban doa itu membutuhkan sarana. Sama seperti helikopter misalnya Ibu Bapak. Kalau helikopter mau mendarat, maka diperlukan landasan lebih dulu dibangun. Demikian dengan mujizat, demikian dengan jawaban-jawaban doa. Supaya hal-hal luar biasa yang spektakuler dari sorga turun atas hidup seseorang, perlu ada alat, perlu ada sarana. Sarananya satu, iman. Sarana berikut adalah orang-orang yang bersedia menolong atau membantu menghubungkan seseorang dengan Kristus, sumber pertolongan. Sarana berikut adalah kemurahan hati. Ini adalah alat yang membuat mujizat terjadi. Lalu kekuatan murah hati berikut apa? Kekuatan murah hati berikut itu ialah menjadi inspirasi kehidupan sepanjang sejarah. Pria remaja ini tentu tidak akan pernah dibicarakan sepanjang sejarah termasuk hari ini jika seandainya tindakan murah hati itu tidak memiliki nilai, tidak memiliki makna, tidak memiliki bobot spiritual yang bagus.
Jadi karena tindakan murah hati ini bagus, tindakan murah hati ini baik, memiliki nilai yang menginspirasi banyak orang, makanya dicatat di kitab suci kita. Orang murah hati pasti menginspirasi Bapak Ibu. Waduh, dia baik banget. Orangnya sederhana tapi murah hatinya luar biasa. Dipuji, menginspirasi. Beda kalau sebaliknya tidak murah hati. Waduh, itu orang kaya memang luar biasa. Pelitnya minta ampun. pernah tahu gitu. Memang dia banyak duit tapi lah terdeheri ya. Lah terdeheri. Coba bayangin. Orang kikir, orang pelit itu dimaki-maki, dicaci-caci, dihujat. Walau itu di hati. Didoain supaya cepat mati. Itu orang yang kikir. Tapi coba orang yang murah hati. Udah mati, cepat sekali. Aduh, padahal baik sekali dia loh. Baik sekali, suka menolong. Banyak orang kehilangan. Kalau orang kikir, orang pelit. Udah mati, waduh puji Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur. Gitu. Beli ayam kampung potong, syukuran. Kita tanya, kenapa potong ayam syukuran? Lagi ada duka. Nah justru karena berduka itulah dia, kita bersyukur. Halo. Di samping menginspirasi, apalagi Bu Bapak, kekuatan murah hati itu menimbulkan keheranan. Wah, kagum. Sampai orang berkata, setelah Kristus melipat gandakan 5 roti 2 ikan, maka kemudian orang berkata, benarlah dia nabi yang akan datang itu. Kagum kan? Yang membuat orang kagum, heran apa? Tindakan murah hatinya. Ketika saudara menyentuh seseorang dengan perbuatan murah hati, berbagi dengan seseorang untuk menolong dia, kemudian apa yang saudara berikan ternyata itu menjadi motivator atau menjadi penyemangat bagi dia bergerak, bekerja, melayani, melakukan sesuatu hal yang hebat, berusaha mencapai impiannya. 5 tahun kemudian saudara ketemu, kok udah berhasil, hebat banget, luar biasa. Tahu Pak, tahu Bu, setelah Bapak ngomong kemarin, Bapak doakan kemarin, Bapak kasih nasihat kemarin, itu yang membuat aku bangkit sehingga aku bergerak terus. Akhirnya kita heran kan, kagum kan. Kekuatan murah hati itu memberi inspirasi, membuat orang kagum dan heran. Makanya tidak salah menurut saya kalau kemudian Roh Kudus menuntun gereja kita supaya semua orang-orang di gereja kita tergolong sebagai orang-orang yang murah hati, supaya menginspirasi banyak orang di kota kita ini yang mengerti. Tepuk tangan bagi Tuhan. Coba perhatikan sekali lagi ayat Alkitabnya. Perhatikan Ibu Bapak, ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dalam ayat Alkitab itu disebut di sini ada seorang anak. Jadi dari keterangan ini Ibu Bapak kita mengerti bahwa ternyata pria yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu, dia adalah seorang anak. Artinya masih remaja. Bahkan saya dikuatkan oleh sebuah penelitian yang melaporkan bahwa kemungkinan a boy yang dicatat dalam ayat Alkitab ini, atau seorang anak yang dicatat dalam ayat Alkitab ini, dia adalah usia 12 sampai 14 tahun. Slide saya. Jadi kalau dia masih berusia 12 sampai 14 tahun, masih remaja belia. Maka dari level usia ini kita bisa paham, tidak mungkin anak seusia 12 sampai 14 tahun mengerti tentang kemurahan hati. Anak usia remaja tidak mungkin paham yang disebut dengan kekuatan dari murah hati. Dampak atau pengaruh dari murah hati, respon Tuhan kalau kita murah hati. Anak ini belum paham itu. Tapi walau dia belum mengerti tentang kemurahan hati, Alkitab menyebutkan dia memberikan apa yang dia punya kepada murid Kristus, dan oleh murid Yesus diberikan kepada Kristus untuk dilipat gandakan dan 5.000 orang lebih kenyang.
Itu artinya apa Ibu Bapak? Peristiwa ini ingin mengajarkan kepada kita semua saudara-saudara, supaya setiap kita tidak takut untuk bertindak murah hati. Supaya setiap kita jangan takut dengan kekurangan. Supaya setiap kita jangan menyerah pada suara-suara yang menahan kita untuk kita tidak berbuat baik atau tidak menolong orang lain. Memang cuma 5 roti dan 2 ikan yang dia berikan. Sehingga para murid bilang, apalah artinya ini? Pernah dengar orang bicara sama saudara ketika saudara mau tolong, kasih bantu dulu dia, tolong dia. Kita punya pun cuma sedikit, apa artinya sama dia itu? Pernah tahu orang begitu? Tapi lihat, walau cuma 5 roti 2 ikan dan itu kecil di mata orang-orang yang ada pada kala itu, di mata para murid. Tapi bagi anak kecil ini 5 roti dan 2 ikan itu adalah satu-satunya perbekalan makan yang dia punya. Itu artinya kalau dia menyerahkannya, maka dia siap untuk tidak dapat makan. Sepanjang hari sampai dia tiba ke rumah, dia akan menahan rasa lapar. Karena apa yang harusnya dia makan, kini sudah dia serahkan. Menarik sekali Bapak Ibu. Anak ini mengajarkan kepada banyak generasi, supaya kita mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa ingin menyerah. Karena ada godaan-godaan untuk tidak bertindak murah hati. Anak ini mengajarkan supaya kita mengabaikan takut akan kekurangan, takut tidak punya, takut tidak mendapatkan kecukupan. Anak ini mengajarkannya pada kita. Berapa banyak di antara kita Ibu Bapak selalu berpikir kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau bertindak, pemikiran kita adalah kita pun belum punya. Kalau sudah punya dulu baru lakukan. Kita pun masih pas-pasan. Berapa banyak orang berpikir begitu. Tapi Alkitab sudah mencatat Ibu Bapak, supaya kita bisa mengalami kemurahan Tuhan yang tidak terbatas, jadilah murah hati. Yang ngerti katakan amin. Supaya kita mengalami kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah, jadilah murah hati. Karena itu Ibu Bapak, sibuklah memberi, sibuklah murah hati. Jangan menunggu semuanya sampai sempurna baru murah hati. Selesai dulu kita cicil kendaraan ini. Selesai dulu kita perbaiki teras rumah ini. Selesai dulu kita bikin ini. Selesai dulu kita ganti ini. Tunggu kita beli dulu ini. Setiap kali saudara menunggu, percayalah saudara tidak akan pernah bisa memberi. Karena akan selalu ada yang harus diperbaiki. Akan selalu ada yang harus diganti. Akan selalu ada yang harus dibeli. Kalau kita menunggu semua beres, semua sempurna, kita punya uang banyak dulu, baru kemudian menurut kita bisa murah hati. Kapanpun kita tidak akan pernah menjadi murah hati. Yang paham boleh katakan amin. Murah hati itu tidak ada hubungannya dengan keadaan keuangan Ibu Bapak. Murah hati itu bicara mengenai hati. Itu bicara mengenai karakter. Itu bicara mengenai tindakan kita sesuai dengan karakter ilahi yang Dia taruh dalam diri kita. Yang kata Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kemurahan hati, dan seterusnya. Jadi kemurahan hati karakter ilahi yang ditaruh dalam diri kita, supaya kita menjadi murah hati di setiap hari. Nah karenanya sekali lagi besar pengaruh dari murah hati itu. Kalahkan, lawan, abaikan suara-suara yang berkata nanti kita kekurangan. Nanti kita tidak punya apa-apa.
Apalagi kalau sampai ada orang yang berkata, kok saya nggak merasa tergerak ya untuk berbagi. Ini kelihatan alkitabiah. Saya sih mau kemarin Pak, saya udah tahu lah itu informasi Pak, dia punya persoalan. Tapi aku nggak tergerak, gimana ya? Emang menurut saudara Tuhan kerja itu mesti digerak-gerakin dulu? Tuhan sudah kasih kepada kita kebebasan untuk memutuskan, untuk melakukan. Murah hati itu tidak dosa dan tidak harus konfirmasi dan dengar suara Tuhan. Tuhan, aku mau murah hati sama si A. Tapi apakah ini berkenan di hadapan apa tidak? Tolong bicara ya Tuhan. Lalu kemudian saudara doa puasa dulu. Ini dari Tuhan apa enggak? Hukum murah hati itu alamiah. Satu waktu terjadi perang di Jerman. Kira-kira tahun 1800 berapa? Sebentar. Ketika perang terjadi, jadi negara Jerman pecah dua. Satu Jerman Barat, satu Jerman Timur. Tahu ibu bapak? Jerman Timur ini hampir setiap hari mengisi di truk-truk mereka sampah. Setelah penuh sampah truk mereka ini, maka kemudian mereka membuang sampah-sampah yang di truk mereka ini ke Jerman Barat. Itu yang dilakukan oleh Jerman Timur ini terus. Dia buang sampah ke Jerman Barat. Buang terus. Tujuannya untuk memancing keributan sebenarnya. Tapi nggak ngerti bagaimana. Yang dilakukan oleh Jerman Barat. Bisa saja sebenarnya mereka membalas, angkat lagi sampah itu, buang lagi ke Jerman Timur. Tapi yang dilakukan oleh Jerman Barat nggak begitu. Yang dilakukan oleh Jerman Barat ialah mereka ambil truk mereka, lalu mereka isi dengan makanan-makanan kaleng, susu, makanan, bubur, penuh. Kemudian dia bawa ke Jerman Timur dan dia susun di pinggir jalan. Setelah disusun, lalu mereka bikin sebuah tulisan. Masing-masing orang memberikan apa yang ada padanya. Kira-kira mereka mau mengajarkan Jerman Barat, karena cuma sampah yang ada pada kalian, maka sampahlah kalian berikan kepada kami Jerman Timur. Kami Jerman Timur bukan punya sampah, tapi kami punya makanan. Maka kami berikan makanan kepada kalian. Masing-masing orang memberikan apa yang ada pada kita. Kalau yang ada di dalam adalah kebencian, yang ada di dalam kikir, pelit, yang ada di dalam kemarahan, maka itulah yang akan diberikan. Tapi kalau kita orang yang murah hati, kalau yang ada di dalam adalah buah roh, maka kita akan memberikan buah roh kepada orang-orang lain. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Ayo murah hati ibu bapak. Walau tetangga lempar sampah ke rumah saudara, jangan ngamuk, keluar. Woi silih, restoran Kundai Kam Darat, mari. Jangan. Ambil sampah itu, ketok pintunya, lid dengan sampah di rumah. Itu menjelaskan apa yang ada pada kita. Oh, kok aminnya nggak mantap ya? Bisakah kita sepakat memastikan bahwa yang ada dalam diri kita ini adalah damai, yang ada di dalam hati kita sukacita, yang ada di dalam pikiran kita bahagia, yang ada dalam diri kita kemurahan hati? Bagikan setiap hari keluar. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jadi jangan tunggu semua sempurna baru kita murah hati. Masing-masing orang memberikan apa yang ada padanya. Coba lihat ibu bapak saudara-saudara. Ada satu waktu 4 orang laki-laki. Aku nggak mau lagi cerita soal perumpamaan Samaria. Udah cukup lah. Karena hanya kita yang dilukainya. Di Markus pasal 2, Bapak Ibu. Ada 4 orang pria. Mereka udah dengar bahwa Yesus datang.
di Nazaret. Di Kapernaum. Jadi banyak orang berbondong-bondong, berduyun-duyun datang. 4 orang ini pun pengen datang. Tapi kemudian dia tahu ada 1 orang lumpuh yang perlu atau yang ingin bertemu dengan Kristus. Dan ingin mengalami mujizat. Apa yang dilakukan oleh 4 laki-laki ini? Ini aku sudah memikir-mikir dan merenungkan kisah ini. Ini benar-benar laki-laki luar biasa. Kayaknya saya salah satu bagian dari 4 laki-laki inilah. Saudara ini kayaknya gak puas ya, gak rela ya. Saudara tahu apa yang terjadi? 4 laki-laki ini begitu dia tahu ada 1 orang pria lumpuh, mereka datang ke rumah si laki-laki yang lumpuh ini lalu menggotongnya. 4 orang mereka gotong, mereka bawa ke rumah di tempat di mana Yesus sedang ceramah. Penuh tempat itu. Setelah tempat itu penuh, mereka kesulitan untuk masuk ke dalam. Gak memungkinkan, tak ada seorang pun orang mau bergeser memberikan lorong supaya mereka bisa membawa orang lumpuh ini ke depan Kristus untuk dijamah atau disembuhkan. Apakah mereka putus asa? 4 laki-laki ini gak putus asa. Mereka mikir apa yang harus dilakukan supaya bisa menolong orang ini ketemu Kristus. Mereka bawa dia naik ke atas atap. Atapnya dibuka mereka. Bayangkanlah. Laki-laki model apa yang 4 ini? Naik ke atas, buka atapnya, turunkan pelan-pelan dengan kasurnya. Mungkin ini tipe suami idaman bagi saudara yang belum menikah. Cari sendiri nanti namanya siapa itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika orang lumpuh ini diturunkan persis di depan Kristus. Yesus ngomong, "Hei, imanmu menyembuhkanmu. Bangun, angkat tilammu, berjalan." Dan orang ini berjalan. Semua orang tepuk tangan. Haleluya, senang. Bahkan di bagian terakhir dari pasal 2 kitab Markus itu, mereka berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Itu respon mereka semua. Setelah mereka semuanya kagum melihat mujizat itu dan orang ini akhirnya berjalan, pulanglah semua orang, kosonglah rumah itu. Pertanyaannya, siapa yang menatap itu? Siapa yang nutup atap itu? Orang-orang yang duduk paling depan? Enggak. Saya enggak yakin mereka yang nutup atap itu. Ahli Farisi, ahli Taurat yang datang mendengar Yesus? Enggak. Tuan rumah malah dia ngomel. Engkai maka cedaikan atapku, pakana gitu. Siapa yang menutup? Walau tidak dicatat terang benderang di Alkitab, tapi saya meyakini keempat laki-laki ini jugalah yang memperbaiki atap itu. Keempat laki-laki ini saya yakin mereka nggak ngomong, kan sudah sembuh kamu, silih kan udah sembuh kan, sekarang kamu yang perbaikin, enak aja, kita udah pikul-pikul, udah dorong-dorong, udah tolong, memperbaiki itu pun harus kami lagi, kamulah memperbaiki. Saya nggak yakin, tetap keempat orang ini naik. Tadi kan pertanyaan saya, tipe laki-laki model apa laki-laki yang 4 itu? Penasaran. Ini jawaban saya setelah merenungkan perikop itu berulang-ulang. Keempat orang itu adalah tipe laki-laki murah hati. Kalau bukan tipe laki-laki murah hati, mereka nggak akan bersedia berkorban memikul, naik berpikir bagaimana supaya ini bisa mengalami mujizat dan tertolong dari keterpurukannya. Bahkan setelah dia tertolong, mereka tidak menyesal, mereka tidak marah, tapi mereka tetap perbaikin atap yang sudah mereka buka. Di event-event rohani, Natal kah, KKR kah, apa saja, panitia, masyarakat, jemaat datang di awal ramai. Begitu selesai acara, semua pulang. Siapakah dari mereka yang bersedia mengutip tisu, merapikan meja-meja, merapikan ruang? Hanya orang yang murah hati.
Tepuk tangan. Hanya orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu adalah orang yang berpikir semuanya dibuat untuk Tuhan, bukan yang lain. Semuanya dipersembahkan untuk Kristus, bukan yang lain. Tidak memungkinkan saya bagi satu slide lagi, slide penutup waktu kita. Tapi saya ingin tekankan pada kita semua ibu bapak. Jangan berhenti memperlihatkan gaya hidup murah hati. Di mana saja, setiap hari. Jangan menunggu saudara punya duit banyak dulu, saudara lengkap dulu, sempurna dulu. Tidak ada hubungan murah hati dengan saldo di bank, dengan keadaan pendapatan, dengan kondisi keuangan. Aku tutup tadi, tapi muncul lagi nih, jadi harus kubagi lagi ibu bapak. Gini bapak ibu saudara-saudara, kalau saudara berpikir setelah punya dulu segalanya baru saya murah hati, saya sudah belajar bapak ibu dan sudah lihat di banyak tempat sudah terkonfirmasi ini. Bahkan ada banyak orang yang punya segala-galanya, kaya raya, tapi tidak murah hati. Saya sudah lihat itu. Ada banyak orang yang hidupnya sederhana miskin, tapi tetap murah hati. Artinya terkonfirmasilah pernyataan saya bahwa murah hati itu tidak ada hubungannya dengan keadaan dompet. Karena murah hati itu bukan memberi berdasarkan dompet, tapi memberi atau berbagi berdasarkan hati, karena itu karakter kita. Kita lihat di gereja kita, mohon maaf sekali lagi saya ulang, sesi 1 saya ngomong, sesi 2 juga saya ngomong. Di gereja kita di sini Bu Bapak, saya ini kan gembala, saya paham lah. Orang-orang yang terhitung sederhana, bahkan boleh dikatakan miskin, mereka lah yang sering memberikan pemberian-pemberian. Serius Bapak Ibu. Mengembalikan persepuluhan, berikan ucapan syukur, ikut gotong royong untuk kegiatan-kegiatan apapun. Justru orang-orang yang kelihatan sederhana. Nanti saudara bisa cross check dengan data-data pemberi persembahan itu. Orang-orang yang sederhana. Saya malah jarang, memang ada beberapa orang-orang yang berduit, orang-orang yang penghasilan bagus. Saya lihat ada juga yang sangat konsisten, sangat rajin, sangat takut Tuhan dan hormat Tuhan. Tapi intinya saya mau bilang, tidak ada hubungan murah hati dengan keadaan keuangan. Itu intinya. Boleh katakan amin. Jadi jangan mengatakan pada diri saudara, saya setelah ini dulu, setelah saya punya ini dulu. Petrus pernah bersama Yohanes. Ini benar-benar saya tutup setelah saya ngomong ini. Di Kisah pasal 3, saya tidak salah. Bukan pasal 3, mungkin pasal, ya pokoknya adalah pasal itu ibu bapak saudara-saudara. Saya lupa tiba-tiba itu, mungkin pasal 6 kah, pasal 7 kah. Petrus dan Yohanes mau pergi beribadah ke GBLab Spring, ke Bait Allah. Waktu mereka mau pergi beribadah ke Bait Allah, di depan pintu ada seorang pengemis. Minta-minta, itu kan kata Alkitab. Lalu kemudian Petrus ngomong sama orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku. Karena yang lain datang ketemu dia lalu kasih uang, kasih persembahan. Petrus tidak punya. Saya nggak tahu Petrus ini jujur benar-benar nggak punya emas dan perak, saya nggak tahu. Apakah dia benar-benar nggak punya uang, saya nggak tahu lah. Sebab yang saya tahu semalamnya dia baru baptis 3.000 orang, 5.000 orang. Ucapan syukurnya berapa itu? Tapi nggak tahu lah kalau Petrus kemudian bilang emas dan perak tidak ada padaku. Yang jelas itu kalimatnya, emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus jalan. Dia tidak punya apapun untuk bisa diberikan seperti yang diberikan orang lain. Tapi dia punya sesuatu yang mungkin tidak dalam bentuk rupiah, yang mungkin tidak dalam bentuk pertolongan, pemberian jenis-jenis yang lain. Tapi ada sesuatu yang biasa dia berikan sebagai tindakan murah hati. Orang lumpuh itu berjalan. Tidak selamanya dalam bentuk pemberian-pemberian rupiah. Tindakan murah hati itu. Apa yang ada pada saudara? Saudara bisa memberi semangat pada orang lain. Saudara bisa mengajak teman untuk bertemu Kristus supaya dia dipulihkan. Bayangkan kalau mereka banyak orang mendengar apa yang saudara dengar setiap minggu di sini. Seperti apa perubahan mereka? Seperti apa rohani mereka? Saudara bisa berikan waktu, menasehati, mendukung. Saudara beri waktu, menopang orang lain. Apa yang ada pada saudara yang bisa saudara bagikan sebagai tindakan murah hati? Berikanlah. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah yuk. Haleluya. Saya mengajak kita menyanyikan nyanyian.